Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 9. Untuk materi kali ini yaitu di bab 4 tentang komputasi, yaitu di sini Bapak ingin menjelaskan dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses perubahan atau penguraian suatu masalah menjadi bentuk yang sederhana. Dekomposisi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan komputer. Metode dekomposisi dapat membantu dalam penyelesaian masalah secara satu persatu, dari masalah yang kecil dan mudah dan juga masalah yang besar dan sulit. Nah, di dalam komputer terdapat juga yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini merupakan instruksi, ya, kumpulan-kumpulan instruksi dan aturan dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, berdasarkan tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3. Bahasa pemrograman tingkat rendah. Tingkat rendah ini menggunakan bahasa yang mesin, ya, bahasa mesin, sehingga ini sangat sulit dibaca oleh manusia, ya. Kemudian B, bahasa pemrograman tingkat menengah. Ini juga sulit karena menggunakan bahasa yang disingkat-singkat, ya. Kemudian C, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa-bahasa pemrograman sekarang menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Seperti contohnya apa, Pak? Yaitu bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris. Itu bisa dijadikan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, apa itu dekomposisi program dan subprogram? Dekomposisi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan komputer. Langkah-langkah proses dekomposisi masalah yang kompleks. 1 atau A yaitu analisis. Analisis di sini yaitu kegiatan menganalisis masalah kompleks dan rumit agar dapat dibagi menjadi beberapa masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Kemudian B, paralelization, yaitu proses untuk mengelompokkan submasalah yang dimiliki cara penyelesaian yang sama. Kemudian sintesis, yaitu proses untuk menggabungkan kembali masalah yang telah dipecah-pecah menjadi masalah yang utuh. Kemudian di sini dekomposisi dalam pemrograman prosedural. Penggunaan konsep modular yaitu memecahkan suatu program yang rumit menjadi beberapa subprogram yang lebih sederhana. Jadi, misalnya program yang panjang-panjang dipecah-pecah menjadi beberapa bagian atau subprogram yang lebih sederhana. A. Kelebihan fungsi dan prosedural. 1. Pemecahan suatu program menjadi beberapa subprogram. 2. Pemecahan masalah yang rumit dan besar menjadi program yang lebih kecil. 3. Meningkatkan kemampuan untuk menganalisis kesalahan. 4. Modifikasi program dapat dilakukan pada suatu fungsi atau prosedur. 5. Fungsi dan prosedur digunakan untuk menghindari program yang sama. Nah, kemudian juga B, penggunaan fungsi dalam bahasa pemrograman. Fungsi merupakan suatu program terpisah dalam blok tersendiri, ya. Blok sendiri sebagai subprogram. Penggunaan prosedur dalam bahasa pemrograman. Prosedur merupakan program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Prosedur digunakan pada program yang terstruktur dengan alasan berikut. 1. Digunakan untuk menyembunyikan rincian program.
2. Membuat kode program lebih mudah dibaca dan dimengerti. 3. Penerapan konsep program modular. 4. Hal-hal yang sering dipakai berulang-ulang cukup ditulis sekali saja. Ya. Kemudian, apa sih ciri-ciri prosedur yang baik? 1. Berukuran small size. Kemudian, 2. Hanya memiliki satu fungsi tujuan. 3. Tidak tergantung pada prosedur lain. Jadi, untuk materi hari ini, kelas 9, cukup sekian aja dari Bapak. Ingat, kalian harus banyak membaca, ya, literasi agar pengetahuan kalian bertambah. Dengan demikian, kalian bisa ya seperti ini, ya. Pemrograman ini membutuhkan orang-orang yang bisa memecahkan masalah, yaitu dengan program ini di komputer tentunya. Oleh karena itu, kalian harus banyak membaca agar kalian banyak pengetahuannya. Sekian aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.